Kali ini kita bahas brand Ronix lagi ya. Sebuah produk dari brand Ronix lagi. Kalau kemarin bornya lumayan memuaskan, impact drivernya sangat-sangat memuaskan. Nah, pencinta woodworking masih kurang nih kalau nggak ada mesin potong. Kali ini saya datangkan juga nih. Mesin circular saw, berat ya. Dari Ronix. Menggunakan baterai yang sama seperti bor dan juga impact driver. Satu series ya, 89. Seriesnya 89 namanya. Untuk tipenya ini 8902K. Paket komplit juga dengan baterai. Bagaimana performanya? Apakah memuaskan juga? Stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti biasa kita spill terlebih dahulu apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya, ini desainnya mirip-mirip seperti bor dan juga impact driver kemarin. Ada gambar circular saw-nya di luar. Ada beberapa keterangan untuk spek dan juga fitur-fitur nanti kita akan bahas secara terperinci aja biar lebih jelas. Sekarang langsung saja kita buka. Nah, di dalamnya ada koper lagi ya teman-teman ya. Wah, gede banget. Paket kita gede banget. Nah, nih kopernya ya, gede banget untuk kopernya. Ada tulisan Ronix juga yang di emboss. Mirip-mirip seperti bor dan juga impact driver. Untuk kualitasnya kurang lebih sama ya, sama-sama kokoh. Apa saja yang kita dapatkan? Oke. Yang pertama ada buku panduan. Buku panduannya sudah berbahasa Inggris. Lalu dapat 2 baterai. Nah, untuk circular saw ini kita dapat baterai 4Ah ya. Dapat 2 buah baterai 4Ah, lalu docking charger. Docking chargernya juga dapat yang 4 ampere, yang fast charging. Lalu ada di sini nih ada parallel guide. Parallel guide. Ini tempat ada seperti apa ini ya? Nah, ini ada seperti tempat pisau ya, tapi pisaunya sudah terpasang karena unit yang kita akan coba kali ini adalah unit sampel nih ya. Ini dia untuk mesin circular saw-nya dari bentuknya mirip nih dengan DCA, tetapi ada detail-detail yang Ronix terlihat lebih bagus. Keren ini, keren. Oke, itu saja ya yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk paket pembelian kita juga dapat blade, tapi blade-nya di sini sudah terpasang ya. Mungkin karena ini barang sampel, sudah dicoba sebelumnya. Ya ini kemarin kalau nggak salah di Om Ayu udah dicoba juga. Mungkin ini yang masang Om Ayu ya, mungkin. Oke, langsung saja. Pertama untuk build quality baterai. Kita dapat baterai 4Ah ya. Dan ini ada yang sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan baterai yang 2Ah kemarin. Bedanya di mana Bang? Bedanya untuk housing plastik sama ya, tetapi untuk baterai 4Ah ini, di lapisan bawahnya ini ada bumper karetnya. Nah, ini bumper karet ya. Ada bumper karetnya. Ya jelas ya, ini lebih berat dibandingkan yang 2Ah. Jadi kalau jatuh, tidak langsung menghancurkan bodinya, karena lebih berat. Ada bumper karet di sini. Mantap. Overall, untuk material bahannya bagus semua. Lalu untuk chargeran, ini kita dapat yang 4Ah. Dari bobot lebih berat. Lalu dari bentuknya, dimensinya lebih besar. Material bahannya sama. Finishingnya juga rapi. Lalu parallel guide. Nah, ini parallel guide-nya. Keren ya. Ini tebal besinya. Kokoh ya. Nggak mudah dibengkok-bengkokkan. Dan untuk keterangannya jelas ya di sini ya. Keterangannya jelas. Angkanya nih. Mantap. Dan terakhir unit mesin circular saw-nya. Ini saya eratkan terlebih dahulu. Nah, ini dari penglihatan mata saja sudah kelihatan enak ya. Ditengok mata itu enak gitu. Bagus gitu kelihatannya. Lepas dulu baterainya, berat. Nah, di sini ada grip karet. Grip karetnya ini juga nyaman ya. Nyaman teman-teman. Material ban plastiknya juga nggak kaleng-kaleng. Nih. Mantap material ban plastiknya. Dan untuk blade covernya. Ini bahannya sepertinya adalah magnesium ya. Sepertinya magnesium. Karena ini bukan besi nih teman-teman. Beda bahannya dengan besi. Nah, di bawahnya juga ini bahannya sama. Logam juga, bukan plastik. Seperti magnesium ya. Plat base-nya. Nih ya, mantap ada tulang-tulangnya nih. Nah, ini tulang-tulangnya jelas ya. Nih, ada lagi tulang-tulangnya. Bahannya sama. Seperti magnesium yang dicat menggunakan cat berwarna abu-abu. Lalu untuk tuas-tuasnya ini ya. Ini dilapisi dengan plastik. Nih, plastik. Jadi kalau kita
kita adjust itu tidak sakit di tangan ya. Mantap sih. Mantap untuk build quality-nya teman-teman ya. Detail-detailnya itu jadi terlihat lebih keren gitu ya. Nah, ini angkanya juga, ini nongol loh, embosan. Embosan ya. Nah, ini juga embosan. Jadi jelas sekali. Apabila termakan usia, tetap nongol angkanya ya. Catnya nggak, walaupun catnya tergerus gitu, angkanya tetap nongol. Overall untuk build quality ini sih jempolan banget menurut saya. Untuk fitur, yang pertama, pada circular saw ini dilengkapi dengan handle tambahan. Jadi pada saat kita memotong lebih stabil ya. Ada safety lock di sini. Ini safety lock ya, bukan trigger lock. Jadi pada saat kita mau menyalakan, kita harus tekan safety lock-nya, baru kita tekan triggernya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu, untuk mengunci blade, ini ada spindle lock ya. Untuk membuka dan mengunci blade, ada spindle lock di sini. Untuk potong bevel, pengaturannya sudah quick release, tidak main putar-putar lagi. Ini tinggal diturunkan saja tuasnya seperti ini. Nah, langsung longgar. Dan untuk mengeratkan tinggal ditarik ke atas. Lalu guidance angka yang ada di sini, ini juga emboss ya. Ini nongol teman-teman. Jadi apabila catnya habis, kita tetap masih ada patokan ya. Masih ada patokan. Ini juga sama, ini emboss. Nongol. Lalu berikutnya, ada LED light ya. Ada LED light. Nah, sini nih LED light-nya. Lumayan terang. Ada parallel guide, bisa dipasangkan parallel guide di sini. Nah, ini juga dilengkapi dengan parit lagi ya. Ada paritnya lagi di sini, ada slotnya. Jadi menjaga agar parallel guide ini tidak bermain pada saat kita gunakan. Ini ada kuncinya di sini nih untuk parallel guide-nya. Kalau sudah sesuai tinggal kita kunci saja, langsung mengunci. Dan untuk mesinnya ya, ini sudah dia lambat terlebih dahulu. Jadi putarannya itu tidak langsung cepat. Jadi lambat makin lama makin cepat ya, atau slow start ya, slow start nih. Nah, terdengar ya? Terdengar seperti itu. Dia lambat terlebih dahulu putarannya, makin lama makin kencang, dan ada auto brake juga. Nah, ada auto brake-nya. Selanjutnya, untuk naik turun mata pisau, ini juga modelnya tuas ya. Sudah quick release. Nah, yang terakhir pada baterai jelas ya, ada indikator baterainya. Untuk fiturnya berlimpah ya fiturnya ya. Selanjutnya untuk spesifikasi, langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Yang pertama kita uji adalah output yang dihasilkan chargeran. Kemarin kita sudah bahas yang 4 ampere ya di content board, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja di sini, mana tahu berbeda. Standby-nya di angka 0,6 watt, turun lagi 0,4. Ini baterainya 1 titik ya. Sudah berwarna merah. Nah, ini ya, untuk outputnya di angka 81,5. Ya, rata-rata 80, berarti sama seperti chargeran yang kemarin kita ulas ya, yang dibeli terpisah. Kita tunggu baterainya sampai penuh nih ya. Oke, untuk baterai sudah terisi sampai dengan full, lampu indikatornya berwarna hijau, dan untuk arusnya juga sudah di-cut ya. Dan untuk mengisi baterainya ini, dari 1 titik tadi, 1 titik sampai dengan full seperti ini, membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Sekarang langsung saja kita ukur untuk tingkat kebisingan dan juga RPM. Untuk RPM di angka 4999,9, ya anggap saja 5000 RPM ya. Dan untuk tingkat kebisingan di angka 104 desibel. Dan untuk tingkat kebisingannya ya, atau suara motornya sendiri, pada saat start awal itu terdengar kasar ya teman-teman ya, terdengar kasar dan menjadi berisik. Pada saat idle juga sudah agak sedikit halus, tapi masih terasa kasar. Dan pada saat akan mau mati, kasar kembali. Nah, kalian coba dengar lagi ya. Jadi pada saat start awal itu seperti ada raungan ya. Makin lama makin halus, dan pada saat mau mati suaranya menjadi kasar lagi. Ya mungkin karena ini barang sampel kali ya, bukan barang baru, jadi suara mesinnya seperti itu.
Atau karena memang karakteristik dari suaranya seperti itu, saya nggak tahu juga ya, karena saya belum pernah megang unit yang baru. Untuk blade-nya, ini menggunakan blade maksimal itu bisa ditampung 6,5 inci ya, 6,5 inci. Dan untuk tingkat getaran ini tidak usah saya ukur menggunakan alat pengukur getaran lagi, karena memang ini stabil sekali getarannya ya teman-teman ya. Nah, tidak terasa sama sekali untuk getarannya. Memang karena suara mesinnya aja yang berisik ya. Tapi getarannya sama sekali tidak terasa di tangan. Berikutnya kita akan ukur tingkat kepresisian blade terhadap plat base. Ini kita akan ukur bagian depan dan bagian belakang. Yang pertama bagian belakang terlebih dahulu ya. Saya gunakan meteran seperti ini ya teman-teman ya. Ya, tepat di angka 9 cm ya. Ini 9 cm. Nah, 9 cm ya. Plat base, untuk pisau bagian belakang terhadap plat base, jaraknya dari ujung sini sampai dengan sini adalah 9 cm. Sekarang untuk blade bagian depan ya. Kita longgarkan lagi. Udah mentok ya. Oke, mantap ini, di angka 9 cm juga. 9 cm, lebih sedikit ya, setengah mili lah ya, kurang lebih setengah mili. 9 cm setengah mili lah ya. Masih dalam batas toleransi, ini termasuk presisi ya untuk blade-nya, mantap. Terakhir untuk beratnya, include dengan baterai 4Ah adalah 3,5 kilo. 3,4 sekian ya, kalau kita bulatkan 3,5 kilo lah. Oke, sekarang kita akan uji performanya. Di sini ada kayu mahoni, ketebalannya adalah 5 cm. Seharusnya bisa ya. Karena sesuai dengan spek, blade-nya ini bisa memotong sampai dengan kedalaman 5,7 cm atau 57 mm. Nah, yang jadi masalah ini blade-nya ya. Saya nggak tahu nih ya. Ini kan barang sampel ya, teman-teman ya. Blade-nya saya nggak tahu sudah berapa kali digunakan. Dan tingkat ketajamannya bagaimana. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Nanti kalau kira-kira tersendat, kita coba ganti blade. Kalau sudah diganti blade tetap saja tersendat, berarti memang motornya yang nggak kuat. Kita coba teman-teman. Bisa sampai habis, tetapi ini nggak putus ya. Ini nggak putus nih. Dikit lagi ya. Dikit lagi nih. Ini ketebalannya saya lupa, kita ukur aja ya biar lebih pasti lagi ya. Oke, ini saya ambil meteran ya teman-teman ya. Kita ukur. Karena kalau 5,7 harusnya bisa ya. Kita ukur ketebalannya. Oh ya, ternyata saya yang salah ya teman-teman ya. Ini di 5,8 ya, 5,7 lebih dikit. Jadi wajar kalau tadi ada tersisa sedikit yang belum terpotong ya. Berarti sudah sesuai dengan spek untuk kedalaman pemotongan. Sesuai dengan perkiraan saya memang pisaunya kurang tajam ya. Ini ada tanda hitam, ini tanda terbakar ya teman-teman ya. Kalau ada tanda hitam seperti ini biasanya ya, menurut pengalaman saya menandakan pisaunya kurang tajam. Jadi ada gesekan berlebih di sini karena dia mutarnya lama ya. Sekarang saya ganti pakai blade dari DCA ya. Ini blade dari DCA. Kita lihat bagaimana performanya. Apakah masih agak sedikit berat? Karena tadi menurut saya sih masih agak sedikit berat ya. Dan ada yang ngeselin nih dari Circular Saw ini. Pada saat memasang blade ada yang nyangkut. Bukan nyangkut apa ya, gimana ya. Agak susah untuk memasukkan blade-nya karena blade covernya ini ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian aja. Oke, kita coba ya menggunakan blade dari DCA. Jauh lebih enteng. Berarti memang blade-nya yang bermasalah ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau blade kurang tajam, dia ada bekas gosong seperti ini.
ada bekas gosong ya, bekas terbakar. Nah, kalau blade tajam tidak ada bekas gosongnya. Dia clear ya, bening. Kalau tidak tajam ada gosong. Itu ya perbedaan antara blade tajam dan tidak tajam. Kita akan lihat ya tenaganya ya, apakah mampu membelah kayu ini atau tidak nih. Saya masih terbiasa menggunakan tangan kanan ya, blade sebelah kanan, jadinya posisinya harus disesuaikan ya, biar debunya itu nggak ke badan saya semua. Sampai habis. Ada tersendat sebentar ya, tetapi masih bisa berputar lagi. Tidak totally mati ya untuk mesinnya. Nah, lihat ya, tidak ada bekas gosong, berarti blade-nya juga tajam ya. Kali ini kita akan tes kestabilan, apakah Circular Saw Ronix itu bisa enak nggak digunakan memotong tanpa alat bantu. Saya nggak menggunakan alat bantu apapun, saya hanya mengikuti garis ini ya. Kita sesuaikan dulu tingginya agar lebih enak menggunakannya. Masih oke lah ya, masih enak digunakan teman-teman, stabil ya, getarannya stabil. Nah, garisnya bisa saya ikuti walaupun ada yang kurang sempurna di sini ya. Ya ini karena skill saya, bukan karena alatnya ya. Ini kurang sempurna di sini. Overall nyaman sih digunakannya. Inilah yang saya kurang sukai dari blade sebelah kiri ya, Circular Saw blade sebelah kiri. Karena saya biasa memotong menggunakan Circular Saw blade sebelah kanan. Jadi posisi saya memotong otomatis mengikuti kebiasaan saya. Nah, jadinya seperti ini nih. Kalau blade-nya di sebelah kiri, debunya ke badan saya semua. Nih, semuanya ke badan debunya ya. Ya masalah kebiasaan ya, bukan masalah besar sih, hanya masalah kebiasaan saja. Sekarang kita akan potong bevel 45 derajat di media particle board ya. Ini saya set ke angka 45 derajat. Saya suka tuasnya ini ya, jadi lebih cepat aja menggantinya, tidak perlu putar-putar. Oke, kita coba ya bagaimana performanya. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Oke. Kita lihat tingkat keakuratannya ya. Wis. Presisi ya teman-teman ya. Kita ambil siku biar lebih jelas. Nah, ini. Saya lihat ya. Potongannya presisi di angka 45 derajat.
Bagi kalian yang berniat nanti membeli bare tool atau unit only, ini saya sarankan ya, kalau kalian memang berniat membeli unit only, saya sarankan kalau nanti beli baterainya, atau memang kalian sudah harus punya baterai 4Ah ya teman-teman ya. Kenapa? Alasannya, karena circular saw ini memang menguras tenaga baterai sangat banyak ya. Circular merek apapun sama. Ini tadi saya gunakan untuk beberapa potongan ya. Dia menurut saya sih agak lumayan boros ya. Sisa baterainya hanya 1 titik di sini. Jadi kalau memang nanti kalian berniat beli bare tool, kalian harus beli baterai 4Ah. Karena kalau 2Ah saya rasa kerja sebentar akan langsung berhenti ya. Oke, setelah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, kita ukur suhunya ya. Pada motor di angka 41 derajat Celcius. Pada gearboxnya di angka 37 derajat Celcius. Pada baterai di angka 35 derajat Celcius. Untuk suhu masih dalam keadaan normal ya. Setelah saya gunakan tadi, ini fitur-fitur yang ada pada Ronix ini memang benar-benar memudahkan kita pada saat menggunakannya ya. Yang pertama, untuk parallel guide. Ini parallel guide-nya ada railnya lagi nih. Railnya lagi ya di sini ya. Nih. Sampai di sini nih, ada railnya dia. Jadi, dia nggak goyang-goyang. Pada saat kita gunakan, dia nggak bermain ya teman-teman ya. Dia tetap pada posisinya. Nih, satu kemudahan yang kita dapatkan. Lalu ini, untuk potong bevelnya. Ini tuasnya, tidak usah main putar-putar lagi ya. Tinggal geser-geser aja. Jadi sangat memudahkan kita. Lalu angka-angka di sini juga jelas semua ya. Pada parallel guide-nya juga jelas angka-angkanya. Pokoknya fitur-fitur yang ada pada circular saw ini memang sangat-sangat memudahkan penggunanya ya. Tadi saya mengatakan bahwasanya agak susah ya untuk membuka blade-nya atau memasang blade ya. Nah, saya tunjukkan di mana letak susahnya. Di sini ya teman-teman ya. Di sini nih, blade covernya ini terlalu rapat dengan blade ya. Jadi pada saat kita mau keluarkan, nah, ada yang ganjel di sini nih. Dia terganjel nih. Ini saya giniin nggak akan jatuh nih. Nah, nggak akan jatuh. Ya. Nah, ditarik ini juga agak susah. Nah, nggak akan jatuh nih. Nggak akan jatuh blade-nya. Karena dia menempel di sini. Jadi agak harus sedikit pakai tenaga ya. Nah, harus dibengkok-bengkokkan seperti ini. Pakai tenaga. Agak sedikit susah ya. Disinilah letak kesulitannya nih. Nah, baru bisa tuh. Baru bisa ya. Harus sedikit menggunakan tenaga memang. Nah, memasangnya juga sama. Agak sedikit harus menggunakan tenaga nih. Nih ya. Ya, harus agak ditekan-tekan sedikit. Kalau pisaunya tipis enak, kalau pisaunya tebal, aduh, ribet ya. Tapi biasanya kalau yang 6,5 inci begini biasanya rata-rata pisaunya tipis sih. Dah, gitu aja ya. Tingkat kesulitannya di situ. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas circular saw cordless dari Ronix, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Untuk build quality-nya ini nggak usah saya sentuh nih. Nggak usah saya sentuh ya, nggak usah saya sentuh, nggak usah saya tahu, nggak usah baca speknya, apa saja bahan material yang digunakan. Kita lihat aja pakai mata telanjang ya. Kita lihat pakai mata telanjang saja sudah tahu nih bahwasanya material bahan yang digunakan oleh circular saw ini berkualitas. Dari mata saja sudah kelihatan. Ini saya bukan melebih-lebihkan ya teman-teman ya. Bukan melebih-lebihkan. Jadi kalian lihat aja lah sendiri lah ya. Kalian lihat aja nih. Nah, kalian lihat aja sendiri. Dari penglihatan mata saja sudah ketahuan bahwa kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Untuk fitur yang diberikan juga lengkap sekali ya, lengkap sekali. Dan semua fitur yang ada pada circular saw ini memang memudahkan kita untuk menggunakannya. Jadi kita memang sangat dimanjakan dengan fitur-fitur yang diberikan. Untuk spesifikasi nggak ada masalah ya. Pada saat saya uji nggak ada masalah sama sekali.
Cuma suaranya ya, suara dari mesinnya itu agak sedikit kasar kalau menurut saya. Start awal itu terasa sekali kasarnya, tetapi pada saat sudah idle itu sudah mulai berkurang. Dan terakhir, untuk performanya. Nah ini ya, untuk performanya ya jelas. Performa brand global ya. Kita hajar tadi pada kayu mahoni ketebalan 5,7. Tidak ada masalah sama sekali. Digunakan untuk kerja-kerja ringan, motong-motong multiplex juga tidak ada kendala. Potong bevelnya juga akurat ya, presisi. Ya jelas, ini kualitas brand global. Ya untuk catatannya yaitu ya suara start awalnya itu kasar. Ini saya juga nggak tahu nih ya, apakah karena unit yang saya terima ini adalah unit sampel atau unit untuk uji coba, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Mungkin unit barunya tidak seperti ini, mungkin saja, karena ini memang unit sampel. Dan satu lagi memang konsumsi daya baterainya ini, kalau saya bandingkan dengan DCA, saya punya DCA yang menggunakan baterai 4Ah, ini agak sedikit boros. Perbedaannya tidak terlalu jauh ya, agak sedikit boros, masih dalam batas normal. Lalu pertanyaannya, apakah dengan harga 2,9 worth it untuk dibeli? Ini saya katakan worth it ya. Alasannya, karena memang dari segi kualitas, Circular Saw ini memang berkualitas ya, bukan kaleng-kaleng. Yang kedua, baterainya ini power share. Kita tahu sendiri ekosistem dari Ronix ini banyak ya, banyak sekali ekosistemnya. Seperti yang kemarin saya ulas, bor, ada impact driver, ada nanti impact wrench, ada gerinda, ada juga home appliance seperti potong rumput ya, itu banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi saya rasa dengan harga 2,9 ini worth it. Lalu ada pertanyaan nih dari teman-teman kita menanyakan, Bang, Ronix ini brand dari negara mana? Apakah benar dari Jerman? Nah, ini agak sedikit aneh ya, agak sedikit aneh teman-teman. Jadi kalau kita baca websitenya, kita baca portofolio perusahaannya, untuk head office atau kantor utamanya itu ada di Cina. Kantor utamanya ada di Cina, pabriknya ada di Cina. Tetapi untuk mereknya, merek Ronix ini didaftarkan di Jerman. Jadi mereknya didaftarkan di Jerman, perusahaannya ada di Cina. Dan untuk lisensi produk itu juga lisensi Jerman ya. Lisensi produknya lisensi Jerman. Dan untuk kantornya juga selain ada di Cina dan Jerman, ada juga di Uni Emirat Arab ya. Setahu saya di situ, lalu ada di Iran juga. Nah ini saya baca di portofolionya ya teman-teman ya. Saya baca di about perusahaannya. Kalau kalian buka websitenya itu ada di situ. Ya kalau informasi yang saya sampaikan ini tidak benar, berarti websitenya yang salah ya. Jangan salahkan saya, karena saya baca dari situ. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.